Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya polisi memutuskan untuk segera memasang kamera CCTV untuk melihat siapa pelakunya. Dan bener aja nih, keesokan paginya pas mereka periksa, ternyata banyak kentang yang menghilang lagi. Satu desa di Korea ini sangat ketakutan dan bingung banget karena setiap jam 1 subuh perkebunan kentang mereka selalu ada yang hilang kentangnya. Dan anehnya setiap mereka coba periksa kebunnya akan muncul suara kayak tangisan seorang wanita seperti ini. Kejadian ini sudah terjadi selama 1 bulan, tapi tidak ada satupun warga yang tahu sebenarnya itu perbuatannya siapa. Awalnya para warga berpikir kalau itu perbuatan dari seekor tikus, tapi Pak RT bilang kalau itu tikus nggak mungkin dia bisa makan sebanyak itu. Terus ada lagi nih yang bilang kalau mungkin saja itu perbuatan babi hutan, tapi kalau babi hutan pasti tanamannya juga sudah hancur diseruduk sama dia. Di sini Pak RT makin yakin kalau ini bukan perbuatan binatang, tapi ada sesuatu yang nggak beres yang sedang meneror para warga di desa ini. Karena kejadian ini sudah menjadi viral dan masuk di televisi, akhirnya Pak RT memutuskan untuk memanggil polisi dan memeriksa kejadian ini, dan semua perempuan di desa itu dikumpulkan dalam suatu ruangan. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya polisi memutuskan untuk segera memasang kamera CCTV untuk melihat siapa pelakunya. Dan bener aja nih, keesokan paginya pas mereka periksa, ternyata banyak kentang yang menghilang lagi. Dan akhirnya saat mereka melihat hasil rekaman yang ada di kamera CCTV itu, akhirnya terbongkar semuanya. Ternyata Lanjut part 2, cowok asal Korea ini sangat ketakutan dan bingung banget karena setiap jam 1 subuh perkebunan kentangnya itu selalu ada kentang yang menghilang. Dan anehnya setiap dia periksa kebunnya akan muncul suara kayak tangisan seorang wanita seperti ini. Di sini pria ini sangat yakin kalau ini bukan perbuatan dari seekor binatang, melainkan ada sesuatu yang gak beres yang sedang meneror para warga di desa ini. Karena penasaran, Pak RT pun mencoba memeriksa kebun kentang itu, dan di situ dia menemukan jejak kaki raksasa yang menyimpan kentang di dalam tanah. Kemudian karena kejadian ini sudah viral di seluruh Korea sampai masuk televisi, jadinya Pak RT memutuskan untuk langsung memanggil polisi untuk memeriksa kejadian ini. Lalu karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi menyuruh semua perempuan di desa ini untuk berkumpul di dalam satu rumah. Dan setelah itu polisi langsung memasang kamera CCTV di malam hari untuk mengetahui siapa sebenarnya pelakunya. Dan ternyata bener aja dong, besokan paginya pas mereka bangun tidur banyak kentang yang menghilang lagi. Di sini Pak RT dan polisi langsung buru-buru melihat hasil rekaman di CCTV dan terlihat ada sosok bayangan hitam raksasa misterius. Dan pas mereka coba zoom lagi kameranya, mereka langsung berteriak. Ternyata mereka melihat, ternyata setelah mereka zoom kameranya, bayangan hitam itu adalah bayangan dari seekor anjing putih yang berkeliaran di malam hari. Dan setelah diselidiki, ternyata ini adalah anjing dari Pak RT yang sengaja dilepas untuk menjaga kebun kentang mereka. Dan ternyata itu adalah perbuatan dari anjing ini yang suka mencuri kentang di malam hari, dan dia selalu menyimpan kentang itu di dalam tanah dekat kandang anjingnya. Di situ semua warga akhirnya menjadi tenang dan mereka kaget juga nih kenapa anjing bisa suka makan kentang. Akhirnya mereka coba tes nih antara makan kentang atau makanan anjing. Ternyata anjing ini lebih pilih makanan kentang daripada makanan anjing. Dan untung saja para warga itu tidak marah sama Pak RT karena selama ini ternyata itu adalah perbuatan dari anjing Pak RT yang suka mencuri kentang di kebun rumah warga. Kakek tua ini menusukkan jarum ke belakang lehernya supaya dia terlihat lebih muda agar bisa menikahi wanita impiannya. Dia juga menggunakan tinta warna putih untuk mengecat giginya supaya putih, dan dia berusaha menjadi pria muda yang tampan. Bahkan dia juga mencungkil mata dari boneka untuk dipasang di bola matanya, dan juga menggunakan bedak agar kulitnya terlihat lebih halus. Dia juga mengecat kumisnya menggunakan tinta warna hitam, dan juga nggak lupa menggunakan wig supaya rambut botaknya tidak kelihatan. Dan lebih ngerinya karena dia merasa kalau dirinya itu bungkuk, dia pun berusaha menyetrum dirinya menggunakan listrik supaya terlihat lebih tegak. Sampai akhirnya cita-citanya tercapai, dia berubah menjadi pria tampan dan mengajak wanita impiannya untuk berkencan. Tapi setelah seharian berkencan, pria ini mulai merasa lelah. Sampai tiba-tiba saat perjalanan pulang, wanita ini tiba-tiba bersin yang membuat identitasnya ketahuan kalau dia adalah wanita tua. Dan di saat yang bersamaan, jarum di leher pria ini terlepas dan dia ketahuan kalau dia adalah orang tua juga. Cowok asal Korea ini sangat ketakutan dan bingung banget karena pas dia foto istrinya, dia baru sadar kalau ternyata di belakang istrinya ada penampakan tangan anak kecil kayak gini. Sebenarnya itu tangannya siapa? Kalau fotonya ini dilihat baik-baik dari bawah sampai ke atas, di situ bener-bener nggak kelihatan sama sekali kepala dan juga badannya. Yang kelihatan itu cuma sosok tangan anak kecil. Selain itu, pas suaminya coba cek-cek lagi foto-foto yang ada di HP-nya, ternyata ada lagi nih penampakan sosok bayangan hitam pada saat dia foto anaknya dari dalam mobil.
Sosoknya itu berwarna hitam, badannya tinggi besar, dan juga kepalanya seperti laki-laki botak. Cowok ini pun sangat yakin pasti ada sesuatu yang gak beres yang sedang meneror keluarganya. Karena penasaran, dia tuh coba fotoin anaknya sampai 2 kali, dan ternyata bener aja nih, di foto yang kedua itu gak ada penampakan sama sekali. Dia pun mencoba memeriksa di belakang mobilnya, sebenarnya di situ ada bayangan apa sih? Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya foto-foto itu dibawa pergi ke ahlinya untuk diperiksa. Dan saat foto itu diperiksa, tiba-tiba ditemukan sesuatu yang mengerikan banget. Dan akhirnya terbongkar semuanya. Ternyata, lanjut part 2. Lanjut part 2, cowok asal Korea ini sangat ketakutan dan bingung banget karena pas dia foto istrinya, dia baru sadar kalau ternyata di belakang istrinya ada penampakan tangan anak kecil kayak gini. Sebenarnya itu tangannya siapa? Karena penasaran, cowok ini coba periksa di belakang mobilnya, sebenarnya di situ ada bayangan apa sih? Tapi pas dia periksa ternyata di situ nggak ada apa-apa. Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya foto-foto itu dibawa pergi ke ahli untuk diperiksa. Dan pas foto itu diperiksa sama ahli, di situ mereka langsung merinding ketakutan. Karena saat cahaya fotonya itu digelapkan, ternyata dia mengatakan sosok bayangan hitam itu memiliki wajah berwarna merah seperti habis menghisap darah. Karena takut anaknya menjadi korban, mereka pun memutuskan untuk menjebak sosok penampakan itu dengan cara memasang 4 jenis kamera di setiap sudut mobil. Mereka juga memasang sebuah kain berwarna biru supaya penampakan hitam itu bisa terlihat dengan jelas. Sampai akhirnya saat cewek ini masuk ke dalam mobil untuk mengambil foto, tiba-tiba dia berteriak. Ternyata dia melihat. Lanjut part 3, cowok asal Korea ini sangat ketakutan karena pas dia foto istrinya, dia baru sadar kalau ternyata di belakang istrinya ada penampakan sosok tangan anak kecil seperti ini. Jadi untuk mengetahui sebenarnya itu penampakan apa, mereka pun memasang 4 jenis kamera di setiap sudut mobil. Mereka juga memasang kain berwarna biru supaya penampakan itu bisa terlihat dengan sangat jelas. Dan akhirnya saat cewek ini masuk ke dalam mobil untuk mengambil foto, ternyata hasilnya mereka tidak menemukan penampakan di situ. Karena masih belum mau menyerah, wanita ini coba memasang sebuah stiker di kaca mobil karena dia curiga bisa saja itu adalah bayangan dari bekas stiker yang dulu pernah ditempel di mobil ini tapi sudah dicabut. Dan setelah stikernya itu sudah dicabut dan dia coba foto lagi, ternyata bener nih, di situ ada bekas bayangan stiker. Lalu untuk di foto yang pertama, ahli itu curiga kalau ada sosok anak kecil yang nggak sengaja lewat di belakang wanita ini saat mau difoto. Tapi sampai sekarang ahli itu masih penasaran apakah itu memang sosok anak kecil yang nggak sengaja masuk ke dalam foto ini, atau apakah itu sebenarnya penampakan hantu yang sengaja memperlihatkan wujudnya ke dalam wajah foto ini. Nah, kalau menurut kalian, apakah itu memang sosok hantu beneran? Atau apakah itu cuman sosok anak kecil yang nggak sengaja lewat di belakang ibu-ibu ini? Coba komen ya. Oke guys, thank you ya buat kalian yang udah nonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Dadah!